Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kali ini pelajaran seni budaya bertemu dengan saya Bapak Fajar Ismahto. Untuk pagi ini Bapak akan menerangkan tentang materi konsep keindahan. Jadi kita hari ini akan membahas tentang konsep keindahan. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang konsep keindahan, kita harus tahu dulu apa itu pengertian keindahan. Pengertian keindahan adalah sifat-sifat yang merujuk pada sesuatu yang indah, di mana manusia mengekspresikan perasaan indah tersebut melalui berbagai hal yang mengandung unsur estetis yang dinilai secara umum oleh masyarakat. Keindahan dalam arti luas meliputi keindahan jasmani dan rohani, dapat diibaratkan jiwa maupun raga yang dimiliki oleh manusia. Yang selanjutnya keindahan seni, dengan pembuatan hasil entah itu karya musik, tari, patung maupun lukisan. Yang selanjutnya keindahan alam, diartikan dengan penglihatan akan suatu pesona alam, dapat dijelaskan dengan kata-kata keindahan moral dilihat dari perilaku, kepribadian, dan tata krama individu manusia. Keindahan intelek, di mana keindahan dalam cara manusia berpikir cerdik. Jadi di situ adalah sebuah keindahan. Kita berpikir cerdik juga meliputi keindahan dalam arti luas. Selanjutnya keindahan dalam arti estetik murni dan terbatas. Sebelum kita mengetahui dulu keindahan murni dalam estetik murni, keindahan dalam estetik murni di sini menyangkut pengalaman estetik seseorang dalam hubungan dengan segala sesuatu yang diserapnya. Keindahan dalam arti terbatas artinya tidak saja dapat memberikan rasa indah, tetapi juga dapat mendatangkan manfaat bagi seseorang. Keindahan dalam arti terbatas didasarkan pada penglihatan. Penglihatan di sini akan memberikan kita pengalaman sebuah perasaan yang sangat indah ketika melihat sebuah karya seni atau sebuah pemandangan yang ada di alam. Selanjutnya adalah keindahan dan estetika. Keindahan dan estetika di sini kita harus tahu dulu apa itu estetika. Estetika adalah suatu cabang filsafat secara sederhana. Estetika adalah ilmu yang membahas keindahan, bagaimana ia bisa terbentuk dan bagi seorang ia bisa merasakan. Perasaan lebih lanjut mengenai estetika sebuah filosofi yang mempelajari nilai sensoris. Kadang dianggap sebagai penilaian terhadap sentimen dan rasa. Estetika merupakan cabang yang sangat dekat dengan filosofi seni. Selanjutnya di sini adalah keindahan dan kebudayaan. Keindahan dalam kebudayaan merupakan keindahan sebagai salah satu sifat manusia. Keindahan dalam kebudayaan merupakan keindahan sebagai salah satu sifat manusia dalam karya cipta manusia. Selanjutnya keindahan dan karya cipta manusia. Seni merupakan karya cipta manusia. Secara umum orang selalu menafsirkan keindahan, selalu bernilai seni. Pada kenyataannya tidak semua indah bernilai seni. Contohnya seperti ini adalah sebuah pemandangan alam. Pemandangan alam belum tentu itu seni, karena di pemandangan alam adalah sebuah karya ciptaan Tuhan yang kita biasa menyebutnya sebagai indah. Nah, ini contoh-contohnya, kita bisa lihat di sini sebuah keindahan alam yang sangat indah sekali. Keindahan dalam karya cipta di sini dibagi menjadi kontemplasi dan ekstansi. Kontemplasi di sini adalah dasar dalam diri manusia untuk menciptakan sesuatu yang indah. Ekstansi sendiri adalah dasar dalam diri manusia untuk menyatakan rasa dan menikmati sesuatu yang indah. Ada juga di sini kehalusan dan keserasian. Kehalusan di sini adalah kemampuan dalam menciptakan sikap dan perilaku, tutur kata, perbuatan, juga cara dalam berbusana yang nampak menarik, menyenangkan, dan menggembirakan bagi orang lain. Definisi kehalusan di sini berkaitan dengan hubungan antara keindahan dan karya cipta, sedangkan keserasian diartikan sebagai kemampuan dalam menata yang bisa memberikan keindahan, sehingga memberikan kenikmatan pada orang lain yang memandangnya. Di sini saya memberikan contoh sebuah karya seni yang sangat berbaur indah antara kehalusan dan keindahan. Di sini ada sebuah tangga yang diberikan sebuah gambar yang sangat membaur dengan keindahan alam. Ya, ini juga bisa kita lihat. Selanjutnya di sini ada daya atau cipta kreativitas, merupakan proses yang melibatkan gagasan atau anggitan. Anggitan di sini adalah konsep baru atau hubungan baru antara gagasan dan anggitan yang sudah ada. Contohnya di sini adalah beberapa kreativitas pada sebuah bentuk masker. Di sini banyak sekali tertuang kreativitas yang bisa kita lihat dari corak-corak yang dibuat pada sebuah masker. Seperti ini juga atau seperti ini. Selanjutnya di sini adalah alasan kenapa manusia menciptakan keindahan. Alasan manusia menciptakan keindahan adalah satu,
tata nilai yang usang. Tata nilai di sini terjemah dalam adat istiadat yang ada, sehingga dirasakan sebagai hambatan yang merugikan dan mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya di sini adalah kemerosotan zaman, keadaan yang merendahkan derajat nilai kemanusiaan ditandai dengan kemerosotan moral. Selanjutnya adalah penderitaan manusia, keadaan di sini tidak mempunyai daya tarik dan tidak menyenangkan. Yang tidak indah itu harus dilenyapkan karena tidak bermanfaat bagi manusia. Ada juga tentang keagungan Tuhan yang dapat dibuktikan melalui keindahan alam serta keteraturan dalam alam semesta. Seindah-indahnya tinian terhadap ciptaan Tuhan tidak akan menyamai keindahan ciptaan Tuhan itu sendiri. Yang terakhir di sini adalah pengaruh keindahan pada jiwa manusia. Di sini pengaruhnya adalah manusia dan keindahan ada dua hal yang tidak pernah akan lepas dan tidak dapat dipisahkan. Sesuatu yang paling indah tidak dapat dirasakan dengan panca indera, baik visual maupun audio. Jadi untuk merasakan sebuah keindahan, kita harus merasakan dari visual maupun dari audio yang kita miliki. Namun ada kalanya manusia juga mengedepankan nilai moral. Nilai moral di sini adalah sebuah perasaan yang memberikan nilai atau penilaian sebuah keindahan tersebut dengan harapan dapat memupuk sensitivitas moral pada sebuah arti keindahan. Demikian tadi adalah sebuah materi tentang keindahan yang Bapak sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Mungkin minggu depan kita akan menerima materi-materi yang baru dari Ibu Winda ataupun Ibu Nike. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.